Saya satu-satunya saya pakai hanya technical aja. Oh iya. Saya hanya pakai technical, saya tidak pakai fundamental. Nah, awalnya dulu pas pertama masuk pasar modal, saya selalu baca news kan. Saya amatin komoditi harganya, saya lihat news, saya YouTube, kemudian X, itu saya baca semua. Saya pusing. Gila, apa yang mau di A, B, hari ini A, besok B, hari ini sell, besok buy. Semua berita itu, satu berita, point of view-nya bisa macam-macam nih. Dari sini, ini bagus, dari sini ini jelek. Contohnya sekarang, kayak perang Iran. Orang konvensional berpikir bahwa ini akan, kalau perang, harganya turun dong, harga sahamnya turun. Kenyataannya di seluruh dunia kemarin all time high semua pas perang. Nah, harga emas akan turun ketika perang. Kenyataannya, harga emas akan naik ketika perang. Kenyataannya, malah anjlok ya. Anjlok. Jadi beda tuh. Penjelasan nanti ada beda lagi. Oh iya, kalau perang, oilnya naik. Inflasi menyebabkan nanti Fed akan begini. Jadi ini kesini. Apa nggak bingung gitu kan? Nah, sementara saya lihat technical tidak bisa bohong. Kayak misalnya untuk mendeteksi barang-barang yang sudah mau naik nih, kita lihat, oh kita bisa sweet lips, bisa nipu, tapi technical nggak bisa bohong. Oh, I see. Lebih ada basis yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya secara teknikal ya. Ya, karena saya dulu juga orang belajar pasti awal-awal kan pengen reasoning kan. Ya. Kenapa ini begini? Oh, kita baca laporan keuangan, kita baca news, kita baca cause and effect-nya apa, cause-nya yang kita cari. Nah, tapi setelah ditabok berapa kali oleh market, dihajar berapa kali oleh market, dan dihajarnya itu dengan babak belur, saya sadar bahwa, wah saya harus belajar nih technical nih. Dari technical itu, seperti yang tadi saya kasih lihat Mas, kita bukan hanya market, indeks luar, bukan hanya saham, tapi mata uang bisa kedeteksi, kripto bisa kedeteksi, komoditi oil dan emas itu bisa semua. Gitu. Oke. Jadi memang akhirnya dasarnya cukup sama. Tapi mungkin dikit fundamentalnya ini Mas Aris gunakan sebagai senjata tambahan atau gimana nih sisi analisa fundamentalnya? Untuk meyakinkan saya aja. Jadi kalau searah, saya cari reasoningnya. Contoh misalnya, ini sekalian forecast juga mungkin ya. Jadi, contoh sekarang. Kemarin kami prediksi indeks luar bakal jatuh. Bakal jatuh kenapa ya? Nggak tahu saya. Trump bilang kan mau naik terus. Saya juga nggak tahu. Tapi saya coba lihat lagi. Saya cari korelasi. Oh, indeks yen, JPY-X, kok yen ini mau naik ya? Nah, baru saya cari fundamentalnya. Saya cari news, apa. Oh, ada kondisi di mana BOJ, Bank of Japan, ketuanya Ueda, ada rencana untuk mengintervensi pasar. Nah, itu jadi support aja tuh. Supporting gitu loh. Iya. Cuma sebatas itu sih. Oke, kalau yang dulu bingung dengan berbagai news dan apapun yang ada secara fundamental, tapi karena memang teknikalnya sudah lumayan jadi basis, akhirnya jadi supporting factor. Supporting untuk membuat keputusan begitu ya, agar kemudian mungkin lebih yakin begitu ya dengan keputusan yang Mas Aris lakukan. Mungkin ini juga bisa jadi insight juga untuk teman-teman. Nah, tapi kalau ngomongin technical analysis gitu Mas Aris, kalau kita bedah lebih lanjut sebetulnya dari analisis-analisis yang sudah dilakukan, itu sebetulnya ngelihatnya apakah ada pattern atau pola yang terulang, atau dari historisnya juga diperhatikan, atau mungkin lagi-lagi punya nggak, atau mungkin sudah atau belum, mungkin nggak tahu ya, indikator khusus yang akhirnya Mas Aris kembangkan sendiri. Mungkin boleh juga tuh di-spill dikit. Nggak apa-apa dong, sekalian promo ala Aris. Ya, jadi kalau misalnya ngomong kita technical ya, technical ada beberapa. Satu technical yang paling kuat itu adalah memang dari chart pattern itu memang itu kan supply and demand. Itu umum ya. Nah, saya sendiri make dan rekan saya make harmonic pattern namanya. Harmonic pattern. Basisnya itu adalah Fibonacci. Fibonacci itu kan adalah ilmu yang bisa mengukur mata badai, panjang badan kita, rasio telinga kita, rasio otak kita gitu kan. Ternyata di market itu bisa gitu loh. Jadi ilmu dasarnya memang Fibonacci, turunannya kan ada Elliott wave, ada harmonic pattern, kemudian ada lagi Fibo extension, semua segala macam. Nah, kebetulan kami cocok di situ. Kenapa kami cocok di situ? Karena tradingnya low risk. Barang yang sudah jatuh,
barang yang sudah jatuh dalam pasti mantul. Nah, mantulnya di mana? Nah, itu kehitung tuh ada rasionya. Barang yang sudah naik tinggi, pasti ada pullback turunnya. Turunnya kemana? Stopnya di mana? Itu kehitung. Andai kata saya nyangkut-nyangkut pun, misalnya nih, saya nyangkutnya di akar. Saya bukan nyangkut di pucuk. Jadi, untuk average down, pullback, average down nunggu dia nanti pullback, itu cuan. Jadi, kalau misalnya di pasar modal ini, kemarin ada Andre Hakim bilang gitu kan, kalau punya duit, nggak mungkin rugi gitu kan, karena ada kesempatan average down gitu kan. Begitu kita balik, dapat. Nah, saya setuju itu. Jadi saya terapkan di semua market, asal kita tidak serakah, equity kita masih banyak, mau senaik apapun, seturun apapun, kita bisa keluar dengan cuan gitu loh. Oke, menarik. Tapi kalau melihat perjalanannya Mas Aris, ini sebenarnya dulu belajar tradingnya atau analisisnya ini pakai mentor nggak sih? Atau buat kita-kita yang di luar juga, apakah kita bisa tanpa mentor betul-betul kita belajar dari sana sini untuk bisa jadi trader? Nah, saya senang dengan pertanyaan ini. Jadi, gini, saya kemarin sebelumnya mengais-ngais ilmu, Mas. Mengais-ngais ilmu dari manapun. Dulu problemnya kalau orang belajar ya di 2020 ke bawah, itu nyari ilmunya di mana? Bingung tuh. Kalau sekarang ilmunya kebanyakan, ilmu mana yang bisa works? Itu kan bingung. Sekarang kita buka Telegram, YouTube, semuanya ilmu. Aduh, kita makan yang mana nih ya gitu ya. Nah, jadi untuk trading, sebagusnya kalau ternyata jawaban saya ini agak sedikit mungkin bertentangan ya. Teman-teman yang tidak belajar, itu bakal lebih jago daripada yang belajar. Kok begitu? Saya perhatikan gitu. Ada beberapa teman saya lihat. Ini orang belajar dikasih tahu. Ini kita bahas mengenai teknikal ya, teknikal dan fundamental. Dia belajar sama orang yang satu, saya cuma kasih tahu doang. Ini dasar-dasar aja. Ini dasar, ini agak dalam. Tapi dalam ini adalah ilmu yang dari market, dari yang beredar di mana-mana, ilmu dari internet. Yang satu ini ilmu praktikal aja. Ini tandanya begini-gini. Yang B, yang tidak diajarin semua banyak ini, dia ketika melihat candle, melihat chart ya, dia akan mengembangkan teori sendiri. Dia akan believe dengan apa yang dilihat. Ini kayak gini naik kok, ini kayak gini turun kok. Sementara yang di sini yang sudah didoktrin, dia ngelihat sesuatu, dia denial. Enggak, saya diajarin kayak gini, saya diajarin kayak gini. Nah, jadi kalau mau sukses memang, menurut saya ya, orang itu harus banyak belajar sendiri. Lihat sendiri, jadi dia tidak terkontaminasi dari doktrin sebelumnya. Tidak kepatok ya sama teori atau mungkin ilmu yang dari lain-lain tadi ya. Iya.